semoga kita sehat selalu ya. Pada masa COVID-19 ini, kita harus mengikuti protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang menyayangi lingkungan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Siswa dapat menyebutkan permasalahan lingkungan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan upaya menyayangi lingkungan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mendaur ulang sampah plastik dengan benar. Nah, adik-adik tahu nggak kalau keselamatan bumi itu ada di tangan kalian? Salah satunya dengan cara menyayangi lingkungan. Alat kebersihan bermanfaat bagi kebersihan lingkungan. Contohnya di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, serta lingkungan tempat tinggalmu. Ada banyak barang yang bisa dimanfaatkan sebagai alat kebersihan untuk melakukan upaya menyayangi lingkungan. Adik-adik tahu nggak kalau permasalahan lingkungan di Indonesia itu banyak sekali terjadi bencana. Contohnya seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan masih banyak lagi. Hal ini terjadi karena masalah lingkungan. Masalah lingkungan timbul dari ulah manusia yang tidak menjaga dan menyayangi lingkungan sekitar mereka. Contohnya yaitu polusi, perubahan iklim, kelebihan populasi penduduk, pembuangan limbah, pengundulan hutan, dan masih banyak lagi. Tidak terkecuali di kota Balikpapan yang mempunyai permasalahan lingkungan. Misalnya, yang pertama, banjir. Banjir di kota Balikpapan disebabkan oleh beberapa penduduk yang tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan alam dan hutan yang kehilangan fungsi sebagai penyerapan air. Yang kedua yaitu krisis air bersih. Krisis air bersih bukan hanya terjadi di daerah terpencil yang ada di Indonesia. Di kota besar seperti kota Balikpapan juga pernah mengalami krisis air bersih. Warga kota Balikpapan bergantung pada suplai air yang berasal dari Waduk Tadah Hujan, Waduk Manggar untuk mengatasi kekurangan atau krisis air bersih. Yang ketiga yaitu tumpahan minyak. Pada tahun 2018 terjadi kebocoran pipa perairan di kota Balikpapan. Tumpahan minyak tersebut mencemari perairan kota Balikpapan. Tumpahan minyak tersebut bukan hanya menyebabkan tercemarnya perairan, tetapi juga menimbulkan aroma tidak sedap dan mencemari udara kota Balikpapan. Tumpahan minyak tersebut terjadi karena kelalaian manusia sehingga merusak lingkungan hidup. Yang keempat yaitu kerusakan hutan bakau. Kota Balikpapan cukup terkenal dengan daerah-daerah yang mempunyai hutan bakau. Hutan bakau sendiri memiliki fungsi untuk melindungi tanah yang berada di daerah pesisir dari erosi, abrasi pantai, pencegahan dan penyaringan alami, tempat hidup dan sumber makanan dari berbagai jenis satwa. Wilayah Teluk Balikpapan merupakan lokasi deretan hutan bakau di pesisir barat kota Balikpapan. Wilayah Teluk Balikpapan merupakan lokasi deretan hutan bakau di pesisir barat kota Balikpapan. Banyak ditemui sampah plastik dan sampah-sampah lainnya sehingga merusak hutan bakau. Nah, adik-adik, bagaimana cara kita mengatasi permasalahan lingkungan yang sudah kakak jelaskan tadi? Nah, adik-adik, bagaimana cara kita mengatasi permasalahan lingkungan yang sudah kakak jelaskan tadi? Untuk mengatasi atau mengurangi permasalahan lingkungan
lingkungan antara lain yaitu 1. Menerapkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan pada pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, perlu penegakan hukum yang adil. Yang ketiga, yaitu melakukan pengelolaan daur ulang sampah. Yang keempat, melakukan reboisasi terhadap lahan yang gundul. Yang kelima, mengurangi jumlah kendaraan bermotor sehingga tingkat pencemaran udara berkurang. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan membahas tentang upaya menyayangi lingkungan, yaitu melestarikan lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan kita terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme yang lain disebut dengan lingkungan biotik. Sedangkan segala sesuatu yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air disebut lingkungan abiotik. Upaya melestarikan lingkungan abiotik yang pertama, melestarikan sumber daya air dengan cara mengulangkan penanaman pohon, menjaga kelestarian hutan, dan tidak boros air. Yang kedua, melestarikan udara bersih dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan motor pribadi, menanam pohon di sekitar tempat tinggal, dan mengurangi penyebab terjadinya kebakaran hutan. Yang ketiga, melestarikan kesuburan tanah dengan cara memupuk tanah, mendaur ulang sampah plastik, dan mengelola lahan yang tandus. Selanjutnya, upaya melestarikan lingkungan biotik. Yang pertama, melestarikan lingkungan dengan cara reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Melarang penebangan hutan secara berlebihan dan menerapkan sistem tebang pilih saat menebang pohon. Yang kedua, melestarikan flora dan fauna dengan cara mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa, melarang kegiatan pemburuan liar, dan menggalang kegiatan penghijauan. Selanjutnya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan hidup kita dengan cara yang pertama, membiasakan hidup bersih dan sehat sejak dini. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya dengan memisahkan sampah yang sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, mendaur ulang sampah plastik. Yang keempat, membuat pupuk kompos yang berasal dari sampah daun kering. Nah, adik-adik, mungkin hanya itu ya yang bisa kakak sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dipelajari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.